Ini nasihat yang indah, khususnya kepada para hufadzul Quran, para orang-orang yang menghafal Al-Quran. Secara umum pada kita semuanya. Yang bagi lihamilil Quran, selayaknya bagi orang yang membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran maknanya adalah dia menghafal Al-Quran. Ayyu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Selain seorang yang dia itu memiliki Al-Quran, maka dia dikenal dengan malamnya dia baca Al-Quran tersebut ketika manusia tidur. Ketika manusia tidur berarti waktu tahajud itu. Jadi kalau orang memiliki Al-Quran, hafalan Al-Quran, bahkan hafidul Quran, maka beliau nasihatkan sudah selayaknya mereka itu membaca Al-Quran, muraja Al-Quran ketika manusia sedang tidur, di waktu malam, di waktu sepertiga malam yang terakhir. Wa binahari idzan nasu muftirun, dan hendaklah dia di siang hari itu berpuasa ketika orang-orang itu pada berbuka, tidak berpuasa. Kemudian wa bi huznihi idzan nasu farihun, hendaklah dia merasa sedih ketika manusia pada gembira. Kok kayaknya aneh itu ya, orang gembira nggak boleh gembira, bukan begitu maksudnya. Orang gembira ini karena apa? Kadang orang itu nggak sudah lupa dengan namanya agama, pokoknya senang-senang aja. Maka dia bersedih karena kenapa banyak orang yang dia melalaikan, membuang-buang waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Dia sedih ketika orang-orang bergembira. Wa bibukai idzan nasu yadhakun, dan dia menangis ketika manusia banyak yang tertawa-tawa. Ini membandingkan bagaimanakah dua hal yang berbeda. Maka seorang hamilul Quran, seorang hafidul Quran harus punya spesial, yaitu nilai spesial yang ada di dalam dirinya. Wa bisumti idzan nasu yakhlutun, dan juga dia banyak diamnya. Ketika manusia itu banyak ngomongnya, banyak ngobrolnya, banyak candanya, apalagi ngomong bahasa kita ngalor ngidul, ya salah bener nggak peduli, ya maka orang yang punya Al-Quran dia banyak diamnya, ya banyak diamnya. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yahtalun, dan dia memiliki kekhusyuan ketika manusia itu pada congkak, pada sombong, artinya meremehkan agama. Ketika ada orang dia itu kelihatan ibadahnya baik, dicela, so alim ini orang ini. Ya kamu baru ngaji berapa lama sih kok kayaknya sudah jadi kiai, sudah jadi orang yang alim. Ya, maka hafidul Quran akan mendapatkan hal semacam itu, harus sabar. Ya, karena orang seperti itu banyak. Ya. Wa yang bagi lihamilul Quran, dan selainnya bagi orang yang membawa Al-Quran ini, ayyakuna bakian mahzunan haliman hakiman sikita. Hendaklah seorang yang membawa Al-Quran dia menjadi orang yang bahagian, orang yang mudah menangis, orang yang mudah menangis. Karena sejatinya para jamaah, ketika kita yaitu banyak mempelajari Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, kemudian kita menghayati Al-Quran tersebut, maka membuat diri seorang yang membaca, bahkan yang mendengarkan itu mudah untuk menangis ketika betul-betul khusyuk di dalam membaca. Maka tidak kita pungkiri ketika yaitu seseorang syekh misalkan membaca Al-Quran, kemudian di saat-saat ayat tertentu menangis, dan tidak hanya imamnya saja, ya makmumnya pun karena juga memahami yang dibaca juga ikut menangis. Ini orang yang memahami Al-Quran. Mahzunan juga merasa sedih. Sedih bukan karena sesuatu yang menyedihkan, ya, tapi dengan membaca Al-Quran maka dia itu menangis, kemudian mudah sedih melihat kondisi sekitarnya. Haliman santun, hakiman bijaksana, sikitan juga banyak diam, ya sukut, yaitu banyak diam. Sebaliknya beliau menasihatkan Abdullah bin Mas'ud kepada para pembawa Al-Quran, wala yambagi li hamilil Quran ayyakuna jafian
wala ghafilan wala sakhaban wala sayyahan wala hadida. Tidak salahnya bagi seorang membawa Al-Quran, apalagi hafidul Quran, itu memiliki sifat jafian, sifat yang kaku, sifat yang keras. Wala ghafilan, yaitu lalai, ya, suka lalai. Kalau lalai dia tidak akan bisa menjaga Al-Qur'annya. Wala sakhaban, itu suka teriak-teriak. Wala sayyahan, lebih dari teriak, jerit-jerit, ya. Wala hadidan, dan juga hadid, besi, maksudnya ini ghadab, yaitu marah. Maka ini bukan sifat pembawa Al-Quran. Maka dari itu para jamaah, ketika ada seseorang dia katakanlah dikenal, Masya Allah, orang ini, ya, anak muda ini misalkan dia sudah hafid, tapi ternyata dalam perangainya masih ada hal-hal ini, maka ini menjadi musibah bisa jadi. Seharusnya hafalan dia membawa manfaat pada dirinya, ini ternyata tidak membawa manfaat. Orangnya kaku, orangnya keras, ya. Kemudian kalau sudah ngomong itu teriak-teriak misalkan, ya, kemudian suka marah, ini bertentangan dengan Al-Quran tersebut. Maka ini nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.